Bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibikal mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli dukhai wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ikhwatul iman, barakallahu fikum. Hadirin jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala alladzi qad wahabana bil iman wal Islam. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita sayyidu kulli ni'am, penghulu segala kenikmatan. Kalau penghulu hari adalah hari ini, yaitu hari Jumat. Penghulunya bulan adalah bulan Ramadan. Maka penghulunya segala kenikmatan adalah al-iman wal Islam. Yaitu ketika Allah Jalla Jalaluhu memberikan pada kita nikmatul iman wal Islam. Oleh karenanya, dalam hidup ini prinsipnya adalah lebih baik kita mati dalam ketaatan pada Allah, mati membawa iman dan takwa, dibandingkan hidup bergelimang dosa dan nista. Karena apalah artinya hidup bermewah-mewah di atas dosa? Apalah artinya hidup dengan harta yang melimpah tapi hidup tanpa iman dan Islam? Maka biarlah nyawa kita melayang, yang penting iman dan Islam kita jangan Allah cabut. Biarlah ruh kita dicabut, yang penting iman dan Islam kita jangan dicabut. Sehingga kita lebih baik mati dalam keadaan tunduk dan taat pada Allah dibandingkan hidup bergelimang dosa dan maksiat. Maka jemaah sekalian, karena pentingnya iman, karena pentingnya Islam, sehingga orang akan mulia ketika mereka hidup di atas iman wal Islam. Dan insya Allah pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, tema kajian kita adalah tanda-tanda orang yang takut pada Allah. Diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu peringatan bagi orang-orang yang lalai, karangan Al-Imam Syekh Nasir bin Muhammad Ibrahim As-Samarqandi, dan kitab ini telah disahihkan isinya oleh Syekh Abdul Latif Hasan Abdul Rahman. Ada sub kajian di dalam kitab ini tentang min alamati khasyatillah,
Tanda-tanda orang yang khusyah, yang takut pada Allah, itu terlihat pada diri mereka 10 ciri. Ada berapa cirinya? 10. Orang-orang yang takut pada Allah, orang-orang yang tunduk pada Allah, hatinya khusyah, takutnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup mereka ada 10 tandanya. Dan mari kita lihat apa 10 tanda itu. Wa min alamati khusyatillah awalan yaj'alu lisanuhu mashkulan bi dzikrillah ta'ala wa tilawatil Qur'an wa mudakaratil ilm. Tanda yang pertama, bahwa orang-orang yang takut pada Allah, mereka punya ciri ja'ala lisanahu, dia jadikan lisannya mashghulan bi dzikrillah ta'ala, sibuk untuk berzikir kepada Allah. Tasbih, tahmid, tahlil, taubat, doa, istighfar, yang keluar dari lisan orang-orang bertakwa, ahlu takwa, maka mereka menjaga lisannya untuk tidak berbuat kadzib, dusta, ghibah, fudul kalam, berkata sia-sia. Tapi sebaliknya, orang-orang bertakwa, tandanya adalah lisan mereka masyghulun bi dzikrillah ta'ala, sibuk dengan zikir kepada Allah. Maka disebutkan ada satu riwayat, ada seorang sahabat berzikir yang zikirnya membuat 36.000 malaikat berebut mencatatnya. Jadi Nabi mendengar ada seorang sahabat mengucapkan kalimat begini, Pak. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Mendengar zikir tadi, kemudian Nabi berkata, siapakah yang mengucapkan kalimat ini? Maka kemudian seorang sahabat mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya 36.000 malaikat berebut untuk mencatat keutamaan zikir tadi. Nanti boleh ditulis ya, tulis di papan tulis atau dalam kertas, Pak. Perbanyak melakukan zikir-zikir yang membuat malaikat kemudian takjub dengan zikir-zikir kita. Wa tilawatul Quran, dan orang-orang bertakwa, ahli takwa, mereka waktunya habis untuk membaca Al-Quran. Dan kemarin saya sudah berikan satu tulisan dalam artikel yang saya tulis bahwa para ulama salaf itu mereka mengatakan bahwa kami biasa menghatamkan Al-Quran kurang dari 40 hari. Ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang 20 hari. Dan para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang menghatamkan Al-Quran 40 hari baru hatam, ini termasuk golongan orang-orang yang malas. Jadi kalau kita baca Quran hatamnya 3 bulan sekali atau setahun cuma 2 kali, itu termasuk golongan orang-orang yang malas. Maka tilawah jamaah sekalian, jangan bosan tilawah. Disebutkan dalam satu tafsir, dikatakan bahwa demi Allah kami banyak membaca Al-Quran dan kami mendapatkan keberkahan-keberkahan dalam hidup, kemudahan-kemudahan dalam hidup. Maka kalau kita ingin hidupnya bahagia,
hidupnya berkah, habiskanlah hari-hari kita untuk membaca Quran, tilawah Quran, tilawah Quran. Saya tanya ke jamaah ini, jamaah, bu, makan sehari berapa kali, Pak? Hah? Orang Juluk makan sehari berapa kali? 4 kali, 3 kali, mentongnya 3 kali, 6 kali. Maka baca Qurannya jangan kalah dengan jumlah makan. Kalau kita sehari makan yang 3 kali ditambah mentong 3 kali berarti 6 kali, maka sebaiknya membaca Quran lebih dari 6 kali. Pada duhur, pada asar, pada maghrib, pada isya, tengah malam, pada subuh. Jangan makan sehari 3 kali membaca Quran cuma sekali. Itu pun cuma 2-3 surat atau 1 lembar. Jangan, Pak. Perbanyak baca Quran. Ada seorang ulama Saudi mengatakan begini, Inna gubbara fi mushab, sesungguhnya debu-debu yang nempel di mushab kalian, yang mengotori mushab Quran kalian, itu ya dulu menunjukkan anna qalbaka, bahwa hatimu aktsaru, lebih banyak debunya dibandingkan yang nempel di Quran. Paham maksudnya, Pak? Paham, Pak? Paham, Bu? Al-Quran kita yang disimpan di lemari penuh dengan debu itu kan karena jarang dibaca ya. Karena jarang dibaca kemudian berdebu. Maka Al-Quran kita yang berdebu karena jarang dibaca itu menunjukkan hatimu lebih banyak debunya dibandingkan mushafnya. Artinya apa? Hati kita terlalu banyak lalainya. Hati kita terlalu banyak dosanya sehingga Qur'annya pun banyak debunya karena jarang dibaca. Makanya kita kalau melihat Quran berdebu segera bersihkan kemudian baca. Dan yang paling penting sebelum membersihkan Quran, mushaf, bersihkan hati kita. Agar kita kemudian rajin untuk membaca Al-Quran. Maka pengarang kitab ini mengatakan bahwa tanda orang yang bertakwa, mereka hari-harinya habis untuk membaca Al-Quran, masygulan bi dzikrillah ta'ala, sibuk dengan zikir pada Allah, dan hari-harinya habis untuk mudhaqaratul ilm, untuk duduk bermajelis dalam majelis ilmu. Seberapa penting, Pak, majelis ilmu itu? Jawabannya adalah sangat penting. Sangat penting. Karena dengan majelis ilmu, sahabat kita, teman kita, dan kita semua bisa istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah sabitun alal haqqi hattal mamad. Itu namanya istiqomah. Masya Allah. Ya. Dua-dua dipakai apa ya? Jadi istiqomah itu adalah as-sabitun alal haqqi hattal mamad. Kalian berpegang teguh kepada syariat, kepada kebenaran, sampai datang pada kalian kematian, itulah istiqomah.
Jadi orang yang mendapatkan karomah itu ketika dia luzumul istiqomah. Orang yang mendapatkan karomah bukanlah mereka punya ciri bisa terbang di atas udara, bisa berjalan di atas air. Kata para ulama, istiqomah adalah ketika kita hidup. Karomah adalah didapatkan saat kita hidup istiqomah di atas kebenaran. Jadi kalau ada orang dari kecil, remaja, dewasa sampai tua, 40 tahun, 50 tahun kita ketemu dengan dia tetap sholat berjamaah di masjid, tetap aktif mengaji, itulah tandanya dia mendapatkan karomah. Paham Pak? Paham Bu? Jadi kalau ada seorang ibu, waktu remaja, waktu gadis, lalu menikah, lalu punya anak, lalu punya cucu, ketemu terus di masjid taklim sampai tua, itu tanda ibu tadi mendapatkan karomah. Jadi karomah itu bukan seorang wanita naik sepeda motor kemudian ditong keliling, itu bukan karomah, itu tong setan. Karomah itu seorang ibu yang sejak remaja, dewasa, sampai tua tetap menutup aurat. Dialah seorang wanita yang mendapatkan karomah karena dia istiqomah di atas kebenaran. Ketika ada seorang ikhwan yang dari kecil, remaja, dewasa, tua tetap ngaji, tetap taklim, tetap mudzakkaratul ilm, maka itu tandanya dia mendapatkan karomah. Dan itulah ahli taqwa. Mereka punya ciri menjaga lisannya dari dusta, ghibah, fudulul kalam, dan dia jadikan lisannya untuk masygulan bidzikrillah, yaitu sibuk dengan zikir pada Allah. Satu hari, jemaah sekalian, ada kisah menarik tentang zikir dan doa, taubat dan istighfar yang menjadi ciri di ahli taqwa. Pernah Imam Ahmad itu hatinya gundah, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang mendorong dia harus pergi ke sebuah kampung. Ini paling pelosok daerah mana kita? Paling jauh. Apa namanya? Kampung apa Pak? Perjuangan. Perjuangan Galah. Babo. Ya. Orang tiba-tiba hatinya kok ingin berkunjung ke pelosok tempat, ke tempat yang paling pelosok. Inilah Imam Ahmad. Entah apa yang membuat dia terdorong untuk berangkat menuju satu tempat yang sangat pelosok, jauh. Ini karomah orang berzikir dan beristighfar. Itu tandanya dia ahli taqwa. Ketika dia sampai di satu masjid, habis sholat duhur, asar, maghrib, isya, ba'da isya beliau tidur di dalam masjid. Oleh BKM-nya dikatakan pulang, maaf ya Pak, di masjid ini tidak boleh ada orang yang tidur malam. Ini masjidnya kurang ramah terhadap tamu. Akhirnya dia nggak tahu ini Imam Ahmad. Imam Ahmad keluar ke teras masjid. Sesampai di teras masjid duduk, tiba-tiba ada seorang bapak yang menghampiri Imam Ahmad dan dia nggak tahu itu Imam Ahmad. Kata bapak tadi, bapak ini tukang roti Pak, tukang jualan roti. Kerjanya tiap malam buat adunan roti. Ya fulan, di masjid ini tidak boleh ada orang tidur. Sebaiknya kalau Anda hendak tidur, tidurlah di rumah saya. Tapi saya punya rumah tidak bagus, tapi ada ruangan untuk rehat tamu. Jika Anda bersedia, tidurlah bersama kami. Ini orang tidak tahu bahwa dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal.
Maka akhirnya Imam Ahmad mengiyakan atas kebaikan orang tadi, diajaklah ke rumahnya, dikasihlah beliau makan malam. Setelah makan malam, beliau duduk di ruang tamu, sementara tuan rumahnya itu membuat adonan roti sejak pagi, bahkan pagi istirahat, siang main lagi, sore istirahat, malam main lagi buat adonan roti. Sampai kemudian Imam Ahmad merebahkan tubuhnya di tempat yang disediakan. Tetap saja orang ini sampai larut malam berzikir, beristighfar, berdoa. Ini tandanya ahlu taqwa. Lisannya selalu masygulan bidzikrillah ta'ala, selalu berzikir pada Allah, minta ampun, istighfar, taubat, dan tilawatul Quran. Sampai larut malam, Imam Ahmad nggak bisa tidur, lalu bertanya, "Ya Fulan, aku melihatmu sejak tadi selalu beristighfar, berzikir pada Allah. Sejak kapan kau melakukan ini?" Maka bapak itu mengatakan, "Saya melakukan ini sejak saya tahu bahwa Allah memerintahkan saya untuk banyak berzikir kepadanya." Lalu apa yang kau dapatkan dari zikirmu, istighfarmu? Kata tukang roti tadi sambil bikin adonan roti, dia mengatakan, "Demi Allah, selama saya membuat roti, berzikir pada Allah, beristighfar, maka demi Allah seluruh doa-doa saya Allah kabulkan, kecuali satu. Kecuali satu." Imam Ahmad bertanya, "Apa itu satu doamu yang dikabulkan Allah?" "Saya dari dulu berzikir, berdoa, meminta pada Allah, ingin bertemu dengan seorang imam, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia nggak tahu bahwa ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i." Maka Imam Ahmad bin Hanbal kemudian bertakbir, "Allahu Akbar. Inikah yang menggerakkan hatiku untuk datang kemari, sehingga aku bingung, ya, mau kemana. Tiba-tiba ternyata Allah mengirim Imam Ahmad ke rumah orang tadi, dan orang tadi terkejut setelah tahu bahwa di hadapannya ada seorang imam bernama Imam Ahmad bin Hanbal." Itu satu contoh betapa ahli takwa, ahli zikir menjadikan semua urusan yang Allah mudahkan. Ada seorang nabi yang namanya Yunus bin Matta, berdakwah di Nainawa di Irak, di pinggir-pinggir pantai. Karena dakwanya kurang banyak disambut oleh umat, kemudian Yunus bin Matta memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Bukan berarti dia meninggalkan tugas, tidak. Tidak diterima dakwahnya di satu tempat, akhirnya dia pindah mau ke tempat lain. Ketika dia naik perahu, ya, tiba-tiba perahunya diguncang ombak, kemudian hampir karam. Maka kemudian nahkodanya, muallimnya mengatakan ini harus ada penumpang yang turun satu. Maka dikocoklah nama-nama yang dimasukkan dalam sebuah kaleng atau gelas kecil, kocok. Siapa yang namanya keluar, maka dia harus melompat ke laut. Dia tahu ini adalah Nabiullah. Ketika dikocok, celup, yang keluar nama Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Maka dia kaget. Kalau ini betul-betul Nabi Yunus yang harus lompat ke laut, maka dipastikan kita kena azab, karena ini adalah Nabiullah, Nabinya Allah. Akhirnya kata nahkodanya, sekarang kita diulang lagi Pak. Nama-namanya dimasukkan, diacak, dikocok, dikeluarkan, ternyata kembali yang keluar nama Yunus bin Matta sampai 3 kali. Akhirnya Nabi Yunus memutuskan, sudah, kata Nabi Yunus, beliau putuskan, kalau begitu saya harus melompat ke laut. Ini penumpang sudah gini Pak, karena tahu bahwa ini adalah Nabi utusan Allah. Ketika Yunus bin Matta kemudian lompat ke laut, dimakan oleh ikan hiu. Para ulama ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan bahwa
Yunus bin Matta ditelan ikan hiu itu selama 3 hari. Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 40 hari, dan ada yang mengatakan adalah ditelan di waktu duha, dimuntahkan di waktu asar. Tapi ada paling banyak mengatakan 40 hari. Maka Nabi Yunus bin Matta itu diuji Allah, ditegur Allah karena meninggalkan Nainawa 40 hari dalam perut ikan. Jadi beliau dikasih Allah ujian hidup sekian hari dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Saya ulang. Yunus bin Matta diuji Allah dengan 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Nah, ini terkait dengan zikir ahli taqwa. Ketika Yunus bin Matta ditelan dalam kegelapan, dalam perut ikan, maka beliau merintih minta ampun sama Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikirnya, rintihan Nabi Yunus bin Matta terdengar sehingga malaikat-malaikat di langit yang jumlah sangat banyak itu mendengar rintihan Nabi Yunus bin Matta. Heboh langit, Pak. Ini sautun makruh. Ini suara yang biasa merintih. Ya Allah, kabulkanlah doanya, selamatkan dia. Apa rintihannya, doanya, zikirnya? Beliau zikir dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 hal yang beliau rintihkan. Inilah doa yang membuat penduduk langit kemudian meminta pada Allah, ya Allah, kabulkanlah doa Yunus bin Matta, selamatkan dia. Maka kemudian ikan hiu tadi memuntahkan Yunus bin Matta. Zunnun, pemilik ikan hiu. Maka Pak, kata para ulama, berdasarkan zikir ini, di mana tanda orang bertakwa adalah masyghulun bi dzikrillah ta'ala, sibuk dengan zikir, maka kata mereka, para ulama hadis mengatakan, jika kalian menghadapi kesulitan, kesusahan, urusan pribadi, urusan rumah tangga, anak, uang, nafkah, maka lakukanlah zikir ini, maka Allah akan mudahkan semua urusan kalian. Zikirnya hanya setengah menit. Ikuti saya, Pak. La ilaha illa anta. Ulangi. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Betapa hebatnya zikir ini. Mengandung 3 elemen yang luar biasa. Nah, kalau ada masalah Pak, jangan minum kopi 7 elemen. Lakukan zikir ini yang mengandung 2 elemen yang luar biasa. Pertama, tauhid. La ilaha illa anta. Kalau kita menghadapi musibah, kalau kita sakit, kita menderita, tauhid jangan ditinggal. Tauhid dulu. La ilaha illa anta. Ini ditimpa musibah, anaknya sakit, tauhidnya ditinggal, datang ke dukun, minta pertolongan ke Mbah Bejo. Katanya suruh minta tolong ke orang pinter. Kalau suruh datang ke orang pinter, maka yang datang orang blow on. Terus datang ke orang pinter, berarti yang datang orang blow on semua. Jadi kalau kita menghadapi musibah, kalau kita ingin minta pertolongan sama Allah, tauhid jangan ditinggalkan, jangan dihancurkan.
Jangan kita minta tolong, tapi kita tinggalkan tauhid, sehingga rusak agama kita. Jangan. Kalau kita ingin minta pertolongan sama Allah, maka kuatkan tauhid kita. Kenapa ini? Kuatkan tauhid kita. Tauhid pertama. Kedua apa? Sucikan Allah. Subhanaka. Bertasbih kepada Allah. Kalau ada musibah, perbanyak ucapan tasbih. Subhanallah. Maka di dalam kitab Badrul Ma'un, yaitu tentang upaya untuk menghadapi pandemi. Ada sebuah kitab yang kitabnya berisi tentang bagaimana para ulama salaf menghadapi pandemi. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa ma ra'aitu syai'an aksan wa afdal fil waba illa tasbih. Tidak ada pencegah untuk menghadapi pandemi yang lebih manjur, dan aku tidak pernah melihat obat itu, imunnya, daya tolaknya, kecuali kalian memperbanyak tasbih kepada Allah. Coba Pak, ikhwan sekalian, jemaah, pernah nggak ini disosialisasikan masyarakat, digemborkan, disampaikan bahwa tidak ada obat pencegah pandemi yang paling manjur kecuali masyarakat semua diperintahkan untuk memperbanyak bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu nggak pernah kita temui. Maka selain protokol kesehatan, maka protokol iman yang harus menjadi imunitas kita. Maka yang diperlukan imun dan iman. Perbanyak tasbih. Kalau kata Imam Syafi'i, tidak hanya perbanyak tasbih, tetapi perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketiga, elemen ketiga, bahwa zikir yang dilakukan oleh Nabi Yunus bin Matta itu adalah karena pengakuan dosa. Inni kuntu minadh dzalimin. Ya Allah, sungguh aku adalah orang yang banyak berbuat zalim dan salah. Jadi kandungan ketiga, tauhid, tasbih, kemudian pengakuan dosa. Inilah zikir ahlul taqwa yang membuat penduduk langit mencintai mereka. Sementara orang yang tidak pernah berdoa, yang tidak pernah berzikir, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia merintih berdoa, maka malaikat di langit mengatakan, hada sautun majhulun. Ini suara yang aneh. Ini orang nggak pernah terdengar berzikir dan berdoa. Tiba-tiba ada masalah, dia minta-minta sama Allah. Maka malaikat berkata, ya Allah, tangguhkan doanya. Sampai seperti itu. Jadi kalau orang itu banyak berzikir, malaikat tahu. Kalau orang banyak berdoa, malaikat tahu ini orang yang suaranya sering aku dengar. Rintihannya tiap malam dia sholat tahajud bersama istrinya, anak-anaknya, dia selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, kabulkan doanya. Kabulkan ya Allah doa bapak ini. Malam hari dia berdoa, ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang soleh, istriku istri yang soleha ya Allah. Kata istrinya, amin, amin. Lalu suaminya kembali berdoa, ya Allah, jika ada wanita soleha satu lagi ya Allah, pertemukan dengan aku ya Allah. Istrinya berkata, amin ya Allah, amin. Istri nggak dengar tuh, karena suaminya pelan suaranya. Dikabulkan doanya atas dukungan istrinya yang di belakang. Amin. Allah kabulkan. Allah dengar itu Pak.
Allah tahu ini adalah orang yang suaranya biasa berdoa, merintitnya malam. Tapi orang-orang yang tidak pernah berdoa, malaikat akan bilang ini suara aneh, suara ganjil, suara yang tidak pernah kami dengar, ya Allah. Jangan kabulkan doanya, Allah, tangguhkan dulu. Maka Pak, kalau suara kita mau dikenal di langit, perbanyak berdoa. Doa terus Pak, mau apa doa. Bahkan dulu ulama-ulama salaf hanya ingin punya sendal jepit, mintanya sama Allah. Minta sama Allah, dia memang bisa beli, tetapi dia tetap minta sama Allah sebagai bentuk bahwa bersandarlah kalian pada Allah, jangan bersandar pada uang. Jadi kalau kita minta sesuatu, fas'alillah, mintalah sama Allah. Tapi kalau kita tidak minta sama Allah, yaghdab alaihi, Allah murka sama kalian. Sampai seperti itu, ya. Allah murka sama orang yang hidupnya tidak pernah meminta kepada Allah. Yang kedua, ciri yang kedua. Yang pertama tadi cirinya adalah menjaga lisannya untuk tidak ghibah, tidak dusta, dan sibuk dengan zikir dan membaca Quran. Itu kan pertama. Karena yang kedua. Pertama tapi penjelasannya banyak. Yang kedua, wa min alamati khasyatillah ay yakhufa fi amri batnihi. Tanda orang yang bertakwa kepada Allah, ahli takwa, mereka punya tanda berhati-hati dalam perkara perutnya. Fala yadkhulu fi batnihi illa halalan thayyiban, dan dia tidak akan memasukkan dalam perutnya kecuali barang yang halal dan yang baik. Wa yakulu minal halal miqdari hajatihi, bahkan dia pun memakan yang halal itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dulu kata Nabi, orang kafir itu makan dengan 7 ususnya, maka setelah beriman, orang tadi masuk Islam, maka dia makan cukup dengan 1 ususnya. Jadi kalau orang kafir itu makan bisa 7 piring, maka setelah kalian mengenal Islam, cukup makan dengan 1 piring. Jangan berlebihan. Itu israf. Terhadap yang halal saja dia tidak berlebihan. Maka la yadkhulu fi batnihi, tidak akan dimasukkan dalam perutnya barang-barang yang haram. Bahkan dia yang halal pun harus berhati-hati. Ini tanda orang bertakwa, ya. Dia hati-hati dalam urusan perutnya. Perutnya maju Ustaz, buncit, itu tandanya ekonominya maju. Ya, ekonominya maju tetapi olahraganya kurang. Nah, termasuk saya Pak, udah mulai maju. Tapi ala kulli hal, orang-orang beriman mereka makan yang halal itu sesuai dengan kadarnya dan tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Bahkan ketika dia harus tersesat di hutan, nggak ada pilihan kecuali di situ adanya satu binatang yang sebenarnya nggak boleh dimakan, tapi terpaksa dimakan karena darurat. Kalau nggak dimakan dia mati, maka boleh memakannya sedikit saja, cukup menegakkan tulang-tulang punggungnya, bisa jalan, tetapi tidak boleh dibontok, nggak boleh. Wala tusrifu, jangan melampaui batas. Udah nggak ada pilihan nih, ada B2 dimakan untuk bisa jalan saja, tapi nggak boleh B2-nya dibikin bontok untuk di tengah perjalanan, nggak boleh. Itu namanya melampaui batas. Dan itu hanya boleh dimakan jika tidak ada pilihan. Ya, kalau ada pilihan, makanlah daun-daunan.
Seluruh daun-daunan boleh dimakan kecuali daun pintu dan daun telinga. Ada daun yang bisa dimakan, daun mangga makan, daun singkong makan. Karena tidak ada pilihan lain. Tidak ada nasi, tidak ada gandum. Kalaupun ada yang haram, terpaksa dimakan dalam kondisi sangat terpaksa, dan itu pun tidak boleh melampaui batas ukurannya. Dan nggak boleh disiasati, Pak. Ada orang mengatakan, bagaimana kalau kita makan anjing, tapi sembelihnya dengan ucapan Bismillah, boleh nggak, Pak? Tetap tidak boleh. Yang haram itu nggak bisa menjadi halal hanya karena menyembelihnya dengan ucapan Bismillah. Nggak bisa, tetap haram. Ada orang nyembelih babi, tapi Bismillah disembelihnya. Hukumnya halal atau haram? Tetap haram. Nggak bisa menjadi halal gara-gara disembelih dengan ucapan Bismillah. Maka orang-orang bertakwa, mereka berhati-hati dalam urusan perutnya. La yadkhulu fi batnihi illa thayyiban wa halalan. Dia akan masukkan dalam perutnya yang halal dan yang baik, dan dia tinggalkan yang syubhat, dia tinggalkan yang haram, termasuk riba. Tinggalkan riba sekarang juga, jangan tunggu nanti. Salisan, yang ketiga. Wa min alamati khasyatillah, tandanya orang yang bertakwa pada Allah, takut sama Allah, ayyakhafa fi amri basarihi. Dia akan berhati-hati dalam urusan pandangan matanya. Fala yandu ilal haram, matanya tidak digunakan untuk melihat yang haram. Wala ila dunya bi'aini rugba, dan dia tidak memandang dunia dengan syahwat. Wa innama yakunu nadruhu ala wajhil ibrah, dan dia memandang dunia dengan penuh ibrah. Ambil pelajaran. Ibrah dengan penuh ibrah. Jangan melihat dunia dengan syahwat. Fala yanzuru ilal haram, dia tidak gunakan matanya untuk melihat yang haram. Dia akan tundukkan matanya hanya untuk yang halal, yang dibenarkan dalam syariat Allah. Maka orang bertakwa, mereka selain menjaga perutnya, mereka pun berhati-hati untuk menjaga pandangan matanya. Ar-Rabi, yang keempat. Wa min alamati khasyatillah, tandanya orang yang khasyah, ahli taqwa, adalah ayyakhafa fi amri yadihi fala yamudanna yadahu ilal haram. Dia akan hati-hati dalam perkara tangannya, dan dia tidak akan memanjangkan tangannya, menjulurkan tangannya ilal haram, untuk mengambil barang yang haram. Wa innama yamuddu yadahu ila ma fihi ta'atillahi jalla jalaluh, tetapi dia gunakan tangannya untuk dipanjangkan, dijulurkan, digunakan ma fihi ta'atillahi jalla jalaluh, dalam ketaatan kepada Allah. Dia tidak gunakan tangannya untuk mencuri. Ini adalah haram. Untuk korupsi, untuk mengambil harta orang lain, untuk mengambil yang bukan bagiannya. Dan dia tidak gunakan tangannya untuk mudah memukul anaknya, istrinya. Ada di sini para suami memukul istri? Tidak ada. Saya belum pernah mendengar ada berita ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji kemudian temperamen memukul istrinya. Tidak pernah saya dengar berita itu. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan dijuluk termasuk seluruh para suami adalah suami-suami yang sayang istrinya. Amin. Bu,
Suami sayang nggak sama istri? Sayang, luar biasa. Hah? Sayang kalau ada duitnya? Jangan, Pak. Nggak ada duitnya? Ada duitnya? Jadilah wanita yang penyayang, yang mencintai istrinya, suaminya, pasangannya sepenuh hati. Jangan pukul istri-istri kalian. Bahkan Nabi katakan la tadribul wajh. Terhadap binatang saja jangan pukul wajahnya. Itu binatang. Jadi kalau ada orang yang sudah ngaji, tangannya mudah nempeleng anak, nempeleng istrinya, maka dia ngajinya harus diulang dari bab pertama, bab alif batasa. Iya, Pak. Istri kita ini bukanlah sang tinju. Mereka adalah wanita-wanita soleha yang dulu kita nikahi, kita lamar akad nikahnya dengan penuh cinta dan sayang. Ada seorang parenting pendidikan anak mengatakan, kalau kalian ingin anaknya cerdas, pinter, dewasa, matang, maka cintailah istrimu sepenuh hati. Paham, Pak? Paham, Bu? Bu, kalau ibu-ibu pengen punya anak cerdas, pinter, matang, dewasa, cintailah suamimu sepenuh hati. Meskipun suamimu gajinya sebulan hanya 20 juta. Oh iya, iya. Cintai, mau 20 juta, mau 5 juta, 2 juta, 1,5 juta pun jadi, cintai mereka sepenuh hati. Pak, istri tugasnya berat. Betul, beratnya luar biasa. Siapa yang mencuci popok anaknya? Istri. Siapa yang masak? Istri. Siapa yang ngomong anak? Istri. Siapa yang menyuburkan anak-anak kita? Istri. Siapa yang menyetrika baju kita? Istri. Semua istri. Istri tugasnya berat. Dari mulai pagi hari, terbit matahari sampai terbenam mata suami. Ya, jam berapa mata suami terbenam? Jam 11 terbenam, tidur lep, baru istri bisa tidur. Itu istri saya begitu, Pak. Itu kata istri saya tidak bisa tidur kalau suaminya ini belum tidur, nggak bisa. Kalau saya udah les, baru les tidur. Berarti tugas istri berat dari mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Beratnya tugas istri. Semua diborong oleh istri. Kita hanya mencari uang, pulang ketemu anak-anak, setelah itu pagi berangkat lagi, seperti itu setiap saat. Maka muliakanlah istri kalian. Ratukan istri kita, Pak. Ratukan istri kita, maka insya Allah rezeki kita akan seperti raja. Karena wanita-wanita soleha itu jauh lebih mulia daripada bidadari surga. Ada seorang ulama dikatakan, ayyuhum afdal, mana yang paling utama? Wanita soleha yang taat pada Allah dan Rasulnya dan suaminya dengan wanita surga, dengan bidadari. Maka ulama tadi mengatakan wanita-wanita soleha yang taat pada Allah, Rasulnya dan suaminya itu lebih mulia dibandingkan bidadari surga. Bahkan mereka adalah ratunya bidadari. Takbir. Jadi kalau bawa bicara masalah ratu bidadari, manakah ratunya bidadari? Di balik tabir itulah ratunya bidadari. Itu ratunya bidadari mereka. Makanya istriku bidadariku. Karena mereka adalah ratu-ratunya bidadari. Kenapa wanita-wanita soleh lebih mulia daripada bidadari surga? Karena mereka itu beda sama bidadari surga. Bidadari surga sejak awal diciptakan dalam ketaatan pada Allah, tidak ada nafsu, tidak ada melanggar. Mereka diciptakan memang dalam kondisi taat. Sementara wanita-wanita soleha, mereka banyak godaan, banyak gangguan, tapi mereka tidak selingkuh.
mereka istiqomah, mereka setia kawan dan setia kawin. Akhirnya mereka mendapatkan gelar wanita solehah, mereka lebih mulia daripada bidadari. Maka ibu-ibu beruntunglah menjadi wanita-wanita solehah, karena wanita solehah adalah kelak menjadi ratunya bidadari. Maka jangan gunakan tanganmu untuk memukul anak-anakmu, istrimu, tetapi innama yamuddu yadahu ila ma fi ta'atillahi jalla jalaluhu. Gunakan tanganmu dalam ketaatan pada Allah. Contohnya apa? Menulis kajian Islam, mencatat majelis-majelis ilmu. Digunakan untuk takbir Allahu Akbar, tahiyat, sedekah, umroh, dan mengucapkan Allahu Akbar setiap kali berjumpa pada putaran-putaran bertemu dengan Hajar Aswad. Salaman dengan saudara seiman, gunakan tanganmu dalam ketaatan pada Allah. Mendidik anak, membantu rumah tangga, membantu istri, mengantar anak sekolah dengan tangannya, kemudian melepasnya dengan ciuman, membelai anak-anak kita, mencium keningnya. Semua yang kita lakukan itu bernilai kebaikan, kebaikan, kebaikan. Ya, tangan yang kita gunakan untuk membantu istri kita, anak-anak kita, itulah tangan yang penuh dengan pahala dan kebaikan. Al-khamis, yang kelima, tandanya ahli taqwa adalah wa min alamati khasyatillah ay yakhafa fi amri qadamihi fala yamshi fi maksiatillah. Dia akan hati-hati dalam urusan kedua kakinya, fi amrin qadamaihi, dua kakinya, wala yamsi, dan dia tidak melangkahkan kakinya, fi maksiatillah, dalam maksiat kepada Allah, bal fi taatillah, tetapi dia gunakan kakinya untuk melangkah dalam ketaatan kepada Allah. Itu tanda ahlu takwa. Ahlu takwa kakinya tidak digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat dosa, ke tempat-tempat perjudian, ke warung-warung yang merusak, ke bar-bar dan kasino-kasino, ke tempat-tempat perjudian yang akan merusak harta kita, agama kita, ke tempat-tempat wanita nakal. Dia tundukkan pandangannya, dia jaga tangannya, dan dia jaga kakinya untuk tidak melangkah ke tempat dosa dan maksiat. Dia akan berpikir setiap kali melangkah, dia akan bertanya, kira-kira langkah kaki saya ini dosa atau pahala? Ini Pak, orang bertakwa itu harus mikir, ini kalau saya ngambil dosa enggak? Ada handphone orang diambil karena alasannya orangnya enggak ada, bukan hak kita. Ada jambu, ada durian punya orang diambil, alasannya nggak ada yang punya. Bukan nggak ada yang punya, ada yang punya tapi kita ngambil nggak bilang. Nggak boleh. Kita belanja ngambil sembarangan. Kecuali kita beli kurma di Mekah, di Madinah, itu biasa penjualnya bilang halal, 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 makan boleh. Halal, halal, makan. Itu kalau kita halal, halal sepanjang jalan itu paling nggak 2 kilo masuk ke perut. Padahal belinya cuma setengah kilo, seperempat. Karena halal terus boleh. Itu boleh Pak, kalau kita di sana boleh. Karena setiap penjual bilang halal, halal, suruh nyicipin halal. Makan 3, halal, halal, makan 3. Sampai ujung sana Pak, 2 kilo masuk perut. Belinya seperempat. Tapi halal karena memang disuruh nyicipin. Tapi yang jangan begitu banget lah. Ya, makanya 2 kilo belinya seperempat. Maka ahli takwa mereka berhati-hati dalam urusan apa? Kakinya.
Kakinya digunakan dalam ketaatan pada Allah, ke masjid, mencari ilmu, sekolah, mengaji, haji, umrah, dan ibadah-ibadah lainnya yang menggunakan langkah-langkah kaki kita. Ahli takwa akan berpikir, ini kaki kalau melangkah dosa atau pahala? Pahala atau dosa? Dia akan tanda tanya. Dosa tinggalkan, pahala kerjakan. Yang keenam, ya, ini luar biasa yang keenam nih Pak. Wa min alamati ahli taqwa ay yakhufa fi amri qalbihi. Tandanya orang yang bertakwa, dia akan hati-hati dalam urusan hati. Fi amrin qalbihi. Apa qalbihi? Hatinya. Maka hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Fayakhruju minhul adawat, maka keluarkan dari hati kita permusuhan. Wal baghdha, perselisihan, tinggalkan. Ya. Permusuhan, berselisih, bertengkar, dan hasad, mal ikhwan, dengki dengan saudara, tinggalkan. Capek kita lelah mikirin orang lain gara-gara hati kita kotor. Lebih baik kita sibuk dengan aib kita daripada ngorek-ngorek aib orang. Beruntunglah mereka yang sibuk dengan aibnya dibandingkan dia mengorek-ngorek aib orang lain. Maka hati-hati dengan hati. Hindari permusuhan. Jauhi perselisihan. Buang hasad terhadap ikhwan. Wa yadkhulu fil nasihati was-safaqah lil muslimin, dan hendaknya kalian saling memberikan nasihat dan peringatan sesama kaum muslimin. Jangan saling menjegal, jangan saling mempersekusi, dan jangan saling bermusuhan dengan saudara seiman. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Maka perbanyak saudara seiman dan pastikan dengan siapa kalian berteman. Ini perlu diperhatikan, dengan siapa kita berteman. As-sabi, yang ke-7. Tandanya orang yang bertakwa adalah ayyakuna khaifan min amri ta'atihi fayaj'al ta'atuhu khasatan liwajhillahi ta'ala wa yakhafu min ar-riya was-sum'ah wal kibr. Tandanya orang bertakwa adalah dia hati-hati dalam masalah ketaatan. Ketaatannya harus untuk Allah semata dan tidak untuk riya. Jadi ketaatan pun Pak, ibadah pun harus hati-hati. Orang bertakwa itu, karena mereka kalau nggak hati-hati ibadahnya salah tujuan. Ini yang ke-7 luar biasa ini. Menjadi kesimpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6 di atasnya. Menjadi kunci Pak. Kata kunci di sini ke-7. Bahwa orang bertakwa dia berhati-hati dalam urusan ketaatannya. Bahwa ketaatan dia kepada Allah bukan untuk riya. Ibadahnya bukan untuk sum'ah, bukan untuk mendapatkan dunia, tetapi betul-betul khosatan liwajhillahi ta'ala. Dia ibadahnya hanya untuk Allah. Wa yakhafu minar riya, dia takut berbuat riya. Artinya apa? Orang bertakwa selalu memperbaiki dan meluruskan niat. Itu artinya Pak. Makna daripada kalimat yang ke-7 ini, bahwa orang bertakwa itu mereka punya ciri selalu meluruskan niat dalam ibadah.
bukan untuk manusia, bukan untuk mendapatkan dunia, bukan untuk mendapatkan ketenaran, tetapi dia beribadah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad maddaha Allahu muttaqin fi kitabihi fi mawadin katsiratin wa akhbaru annahum yanjuna minan nar. Wa qala ta'ala innal muttaqina fi maqamin amin. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bertakwa, yang takut kepadanya, fi mawadin katsiratin, dalam banyak tempat dalam Al-Qur'an. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat An-Naba ayat 31, innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itulah orang yang beruntung. Yang ke-8, yang ke-8, 9, 10, 3 sekaligus. Tanda ahlu taqwa, orang-orang yang khasyatullah. Mati lampu. Tanda orang-orang bertakwa adalah mereka hubbul masakin, mencintai orang-orang miskin, hubbul fuqara, mencintai orang-orang fakir, mencintai janda-janda miskin, dan mereka selalu menyambung tali persaudaraan, silaturahim. Itu sekaligus 8, 9, 10. Tandanya orang bertakwa, ahli takwa, adalah mereka mencintai orang-orang miskin. Hubbul fuqara, mencintai orang-orang fakir, menyantuni anak-anak yatim, menyantuni janda-janda miskin. Bahkan Nabi katakan dalam hadis sahih, man masa ila armalatin, barang siapa di antara kalian yang berjalan membantu romlatun, armala itu jamak dari romlah, janda-janda miskin, kal mujahid fi sabilillah, maka pahalanya seperti pejuang di jalan Allah. Maka jemaah sekalian, kalau kita melihat ada janda-janda miskin yang sudah tua, yang harus kita bantu, dan kita punya harta, bantu mereka. Tidak harus menunggu dari lajis, tidak harus menunggu dari misalnya sedekah bareng, tidak harus menunggu dari lajnas. Tapi kalau kita punya uang, kita patungan, ya, bersama-sama. Kemudian kita lihat ada janda-janda miskin yang sudah tua, apalagi dia tidak punya anak, tidak punya cucu, maka kemudian kita bantu mereka. Kita berjalan 2-3 orang berangkat membantu janda miskin tadi, maka pahala orang yang membantu mereka itu kal mujahid fi sabilillah, seperti pejuang di jalan Allah. Itu fadilah membantu janda-janda miskin. Janda kembang gak usah, bahaya. Janda miskin, Pak. Ya. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan ngaji dengan jamaahnya awal-awal didikan Muhammadiyah, dan saya tiap 2 minggu sekali mengisi pengajian pimpinan wilayah atau daerah Muhammadiyah di Kuala Simpang, gabungan, Pak.
seluruh cabang-cabang digabungkan kemudian taklim dari rumah ke rumah. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan pendirinya ketika memberikan pengajian kepada jamaahnya yang cikal bakal munculnya organisasi bernama Muhammadiyah, itu dikaji kitab tafsir Al-Quran, kemudian tafsir, dan waktu itu membahas tentang surat Al-Ma'un. Dalam surat Al-Ma'un itu ada penjelasan, kata Allah, janganlah kalian menjadi pendusta agama. Siapakah mereka pendusta agama? Yaitu mereka yang menghardik anak yatim dan tidak memberikan mereka santunan, membiarkan mereka terlantar, tidak memperhatikan anak yatim dan fakir miskin. Itu surah Al-Ma'un, maka dikenal dengan teologi Al-Ma'un. Ini luar biasa Pak. Ini semacam sebuah kekuatan yang membuat kita harus bergerak prihatin membantu anak-anak du'afa, fakir, miskin. Ini the power of surat Al-Ma'un. Pendusta agama, mereka yang melihat anak yatim, fakir miskin, janda miskin dibiarkan, padahal kalian di rumah punya beras, punya makanan dan segala macam. Itu tiap malam yang dikaji itu. Maka kata murid-muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, mereka berkata, ya Syekh, Pak Kiai, kenapa kita tiap malam kok yang dikaji lagi-lagi surat Al-Ma'un? Lagi-lagi Al-Ma'un, kenapa kita nggak naik-naik pengajiannya? Maka kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau mengatakan begini, bagaimana kita akan naik pengajiannya kalau surat ini belum kalian amalkan? Masya Allah. Kita tidak akan naik dalam materi berikutnya kalau surat Al-Ma'un ini belum kalian amalkan, padahal sudah dikaji sejak kemarin. Itu perhatian buat kita, bahwa perintah untuk menyantuni anak yatim bukan hanya dilakukan oleh Laznas, Sunduk Umat, bukan, kita semua. Kalau di rumah kita ada orang miskin yang tidak makan, atau sehari makan sehari tidak, kalau di samping rumah kita ada anak-anak yatim, dan kita tahu ada janda-janda miskin yang sulit makan, lalu kita diam saja, tidak membantu mereka, maka itu bukan ciri ahli takwa. Bahkan kata Allah, itu ciri pendusta agama. Maka mendengar kajian itu Pak, murid-muridnya tercengang. Mereka baru sadar, kenapa kita ngajinya kok enggak naik-naik. Lagi-lagi surat Al-Ma'un. Besoknya Al-Ma'un lagi. Besoknya Al-Ma'un lagi. Beliau katakan, bagaimana kita akan naik materinya kalau surat ini tidak kalian amalkan? Maka dikenal dengan teologi Al-Ma'un. Di jamaah sekalian, ahlu takwa mereka cinta sama anak yatim, fakir miskin, du'afa. Teman-teman kita yang kemarin kebanjiran, yang rumahnya tenggelam, yang membutuhkan bantuan, ya, baik di Aceh Tamiang, di Medan, mereka tidak sedikit yang tiba-tiba jatuh miskin, rumahnya hancur terbawa banjir, pakaiannya habis. Bahkan saya kemarin ke Medan Pak, setelah bulan yang lalu banjir Medan, saya datang ke Medan, ada seorang ikhwan punya mobil harganya 64 juta, semuanya mobilnya tidak berfungsi. Ini masih mending orang yang punya mobil ya, bagaimana yang nggak punya? Dimasukkan ke sebuah bengkel, bengkelnya juga adalah ikhwan kita, ya. Kata bapak tadi, ini sebenarnya sudah ke bengkel lain, tapi terpaksa kemari diperbaiki. Mobil ini, kata si Fulan yang menjadi korban, mobil ini harganya 64 juta, tetapi oleh pihak bengkel kalau mau bagus lagi harus bayar 74 juta. Itu mobil-mobil Eropa Pak, ininya seperempatnya yang payah, sulit. Jadi mobil dia beli bagus, mobilnya memang second 64 juta, tapi untuk perbaikannya 74 juta, warnanya putih. Allah,
mobil 64 belinya, perbaikannya 74. Dia punya mobil, tapi uangnya habis untuk ke situ aja. Kalau untuk memperbaiki, bagaimana dengan teman-teman kita yang rumahnya tenggelam? Jangankan mobil, beras pun susah. Mereka mau ke kebun mana Pak? Nggak ada kebunnya, Medan. Semua adalah kota, itu tenggelam berapa hari itu. Kita lihat, Masya Allah, kawan-kawan kita mendapatkan musibah. Setelah itu Aceh Tamiang. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita bahwa ternyata banyak saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Maka saya sering katakan, sesungguhnya jamaah sekalian, pakaian yang antum pakai, peci yang kita pakai, baju yang kita pakai, apa ini? Celana yang kita pakai, sendal yang bapak-bapak, ibu-ibu pakai, semuanya besok ada hisabnya. Itu terkumpul dalam 4A, akan dihisab. Tahta, wanita, harta, kuota, dihisab. Untuk apa handphonemu? Itu dihisab Pak, untuk dakwah atau untuk meracuni umat. Handphone dihisab. Tahta, wanita, harta, kuota. Kuotanya untuk apa? Untuk kebaikan, untuk share dakwah, atau untuk hal-hal yang nista. Orang bisa main judi lewat Android. Orang nggak usah perlu ke kota untuk berbuat dosa, cukup di Android dia bisa main judi, taruhan, game-game yang mengandung kerusakan, itu bisa dalam kamar. Itu Pak, akan dihisab. Baju kita di lemari, celana kita di lemari, semua akan dihisab oleh Allah. Maka perlu diadakan gerakan 6 bulan sekali, baju, celana, plorodin dari lemari bagikan ke teman-teman kita yang kekurangan. Iya Pak. Lengok di lemari kita, Masya Allah, baju gamis istri penuh, baju anak-anak penuh, sementara banyak anak-anak yang gak punya baju, yang susah beli pakaian. Ambil, bagikan. Karena pakaian kita besok akan dipertanggungjawabkan, ada hisabnya. Akan dihisab. Bu, di rumah banyak gamis enggak? Gamisnya banyak enggak? Jawab Bu, kalau enggak ada biar saya kirim. Ada? Alhamdulillah, enggak jadi saya kirim. Kalau ada banyak enggak jadi, tapi kalau enggak ada Ustaz cuma 2, saya kirim. Cuman karena ada banyak, alhamdulillah. Kalau banyak Bu, berbagilah dengan teman-teman kita di tempat yang lain. Sehingga nanti tumbuh dalam hati kita bahwa pakaian yang kita punya di rumah dengan jumlah yang banyak harus segera dibagikan, supaya pakaian yang kita bagikan ke orang lalu dipakai untuk taklim, untuk ngaji, untuk sholat, maka pahalanya jariyatun, mengalir untuk kita. Sederhana Pak, hanya pakai baju diberikan ke orang, pahalanya ngalir. Maka turunkan gaya hidupmu, ya kan? Kalau kita punya pakaian banyak, kurangi separuh, bagikan. Untuk apa kita koleksi baju di rumah sampai ratusan baju? Saya waktu itu mikir Pak, sejak dulu saya di Stabat Temp, ya Allah, saya pakaian di lemari itu berjubel Pak, banyak banget, berlemari-lemari. Pelori lagi, habis pelori lagi, muncul lagi, ambil lagi, ada lagi banyak. Karena kalau Ustaz banyak rezekinya. Ada seorang ibu memberi saya jaket harganya 2 juta. Jaket 2 biji 4 juta jaket. Padahal saya untuk yang seperti itu nggak pernah beli baju harga juta-juta. Ini aja baju paling murah banget ini Bu. Tapi semua akan diminta pertanggungjawaban, yang mahal, yang murah, termasuk handphone kita. Yang belinya mahal, yang belinya murah, itu untuk apa handphone itu? Kalau bukan untuk dakwah di jalan Allah. Jelas Pak? Jelas Bu? Jadi kalau punya handphone, gunakan untuk dakwah, menjayakan, menyebarkan kemuliaan agama Allah. Karena setiap yang kita miliki, harta, tahta, wanita, kuota, semuanya ada pertanggung jawabannya. Maka ahli takwa, mereka pun berhati-hati
dalam urusan apa yang mereka miliki, termasuk kebunnya. Jaga betul. Gunakan kebun kita. Saat kemudian kita panen, maka hasil panennya keluarkan zakatnya dan banyak-banyak bersedekah, karena ahlu takwa mereka hubbus sedekah, cinta dengan sedekah di jalan Allah. Demikian jamaah sekalian, barakallahu fikum, singkat dan padat 10 tanda-tanda ahlu takwa, dan selebihnya kita akan lakukan tanya jawab hingga masuk kumandang azan asar, ya. Berapa menit lagi Pak asarnya? 30 menit kita akan melakukan tanya jawab terkait dengan materi 10 tanda ahlu takwa yang mesti ada pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.